Mari saat ini kita koreksi hati kita. Karena seringkali kita dalam menyembah Tuhan, itu kita sudah masuk di dalam kerutinan atau kebiasaan. Mulut kita sudah loncer, jadi langsung nyembah Tuhan, langsung keluar. Dan kalau itu kita lakukan, tidak salah. Itu boleh. Tapi engkau tidak bisa menangkap signal-signal Tuhan. Engkau tidak bisa menangkap apa yang Tuhan inginkan untuk engkau lakukan. Engkau tidak bisa menangkap tempat-tempat di mana engkau bisa melangkah lebih tinggi, yang menjadi panjatanmu. Engkau tidak bisa menangkap itu semua. Karena apa? Karena kita lakukan dengan kerutinan dan kebiasaan. Mari kita koreksi hati kita, dan kita menyembah Tuhan lagi. Bukan hanya kebiasaan, tapi kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang kau mau Tuhan untuk aku lakukan? Apa yang engkau mau Tuhan untuk aku perbuat di dalam menyembah? Oh, Yesus. Adakan satu komunikasi yang benar dengan Tuhanmu. Adakan satu komunikasi yang benar dengan Tuhanmu. Ikarana maranamu, ya sehebah. Mulailah berbicara dengan Tuhanmu saat ini. Ikarana marana Yesus. Irana maya se Bapa. Oh Bapa, Bapa, Ini peneguhan. Ada yang sudah dapat sebelum saya dapat. Saya lihat ada satu buah gunung. Dan di bawah gunung itu ada mobil yang mau naik ke atas. Tapi mogok, tidak bisa dikendarai, akhirnya didorong. Tapi Tuhan berkata sedikit demi sedikit sudah naik. Ini nama Ada yang kakinya sebelah kanan sakit. Dan Tuhan katakan karena engkau masih seringkali berpikir untuk berdiri di dua perahu. Padahal engkau belum selesaikan bagianmu di perahu yang satu. Engkau sudah ingin berjejak di perahu kedua. Kaki kananmu sebelah sakit. Kaki sebelah kanan sakit. Yang punya mata, satunya normal, satunya tidak normal. Sudah mulai tidak bagus pandangannya. Dan Tuhan katakan, mengucap syukur dalam segala perkara. Jangan engkau mengarahkan pandanganmu ke depan dan jangan ke samping. Ada yang beban berat. Dan Tuhan katakan, kenapa kau tidak berikan itu kepada Tuhanmu? Dan kau berkata, aku sudah berikan tapi Tuhan tidak selesaikan. Karena kau hidup dengan apa yang kau lihat, bukan hidup dari apa yang Tuhan sudah katakan. Engkau seringkali gagal di langkah-langkah terakhir.
Sehingga engkau harus mengulang kembali. Ikaradabaya shakaradabaya shikipara. Ikaradabaya shikipara shikipu. Jesus. Oh, Jesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba akan katakan apa yang kau suruh katakan. Buka telinga kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Seringkali kami sudah banyak kali mendengar firman. Bahkan kami sudah belajar banyak firman. Tapi kami tidak bisa menangkap rema-remamu. Dan itu selalu berlalu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami mau untuk menjadi orang yang bisa menangkap rema-Mu. Biar berkali-kali kami sudah dengarin. Tapi biarlah hari ini kami dapat menangkap apa yang Kau inginkan untuk kami mengerti dan tangkap. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap amin. Ada beberapa hal yang kita mau belajar. Yang pertama, kita harus lepas di dalam yang namanya kerutinan, saudara. Kita harus lepas di dalam yang namanya agamawi. Karena kalau kita tidak lepas di dalam hal itu, dan kita masuk dalam satu kerutinan, maka kita tidak akan pernah bisa maju dengan sempurna. Satu pengertian berkata begini, oh kalau aku sedang berdoa, aku sedang di gereja, berarti di situ tempat aku bertemu Tuhan. Ya, itu satu kesalahan, satu teori yang salah. Kenapa saya berani katakan itu suatu teori yang salah? Karena sebenarnya kita itu hidup bersama dengan Yesus. Saudara tahu bahwa dia lahir di dunia, sebelum dia lahir pun sudah ada satu nubuatan bahwa dia namanya Immanuel. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa dia beserta dengan kita. Jadi kalau dia beserta dengan kita, dia mau hidup dengan kita, dimanapun kita ada, ya maaf dengan kata lain, di tempat-tempat pun, istilahnya kalau kita sedang buang atau kita sedang apa, ya dia ada di situ. Jangan pikirkan bahwa dia nggak ada di situ. Nah, dia bersama dengan kita kok. Yang jadi satu persoalan adalah pada waktu kita membatasi dan pada waktu kita berkata, wah mungkin Tuhan di sini ya. Saya punya pemikiran Tuhan adanya di gereja saja. Tuhan itu hadir pada waktu saya berdoa saja. Nah, pada waktu sudah berpunya satu pemikiran seperti itu, disitulah engkau diam dan tidak pernah maju. Salah besar. Seharusnya engkau punya pikiran begini, Tuhan ada di mana-mana. Dan saat ini aku hidup bersama dengan Tuhan. Jadi, dimanapun engkau berada, engkau mengadakan yang namanya hubungan. Engkau mengadakan yang namanya komunikasi dengan dia. Bahkan engkau harus sadar, engkau pun harus sungkan untuk berbuat dosa. Karena apa? Dia ada di sebelahmu untuk melihat engkau. Ada satu hal yang memberkati saya. Kadang-kadang kita memang jenuh di dalam setiap apa-apanya, jenuh. Tapi sebenarnya kunci kejenuhan itu tergantung pada kita. Harusnya kita ini nggak boleh jenuh. Sudah bisa mengerti bahwa seharusnya kita nggak boleh jenuh. Kalau sampai kita jenuh, itu sudah salah. Berarti apa? Kita sudah salah posisi. Makanya dari dulu Tuhan selalu berkata pada saya, jenuh tidak ada. Tidak ada alasan. Aku jenuh tidak ada. Karena apa? Kalau jenuh itu sudah salah posisi. Firman Tuhan berkata setiap hari baru kok. Kalau setiap hari baru tidak mungkin ada satu kejenuhan. Kenapa? Saudara pun akan merasa begini. Apalagi yang harus aku lakukan? Apalagi ini yang akan terjadi ya? Jadi ada sesuatu yang haus dan sesuatu yang rasanya begini. Aduh, aku nikmati apa lagi ya, Mbak Tuhan ya. Aku nikmati apa lagi, Mbak Tuhan ya. Nah, mana mungkin bisa jenuh? Nggak mungkin. Baru kok. Ini teori loh ya. Ini kita belajar teori. Saya katakan ini belajar teori. Dan teori dengan praktek tidak sama. Ya, lebih susah nanti ngalaminya. Karena rasanya semua orang kok jenuh. Lebih banyak jenuhnya daripada nggak jenuhnya. Istilahnya begitu ya. Tapi saya belajar dalam kehidupan sehari-hari bahwa harusnya nggak begitu. Saya pun berusaha di situ. Saya pun memasukkan diri saya di tempat itu. Dan saya melatih diri saya untuk tidak jenuh. Kalau saya jenuh, berarti saya mengecewakan Tuhan saya. Bisa mengerti? Ini satu kata-kata yang mungkin nggak jarang untuk dengar. Kita jenuh, Tuhan kecewa. Benar, saudara? Saya mau katakan ini siapa Tuhan. Kita ngomong, aduh kau jenuh ya. Itu Tuhan kecewa. Karena apa? Tuhan bilang, aduh ternyata anakku tidak bisa menangkap lagi janji-janjiku. Ternyata anakku tidak bisa sampai di level di mana setiap hari adalah baru. Padahal aku berkorban di kayu salib untuk itu semua. Aku berkorban di kayu salib untuk supaya dipulihkan kehidupan mereka. Tapi kenapa mereka tidak bisa tangkap? Kecewa. Tuhan kecewa. Dan banyak kali Tuhan kecewa dengan kita. Hari ini kita belajar. Kalau seseorang itu ada di tempat yang benar,
di dalam waktu yang benar, di dalam posisi yang benar, tidak akan cedera. Ada beberapa hal. Kemarin saya sharing dengan tim saya sendiri. Dan Tuhan memberikan suatu pewayuan yang banyak. Dan saya banyak diberkati dengan pelajaran dia. Di mana dia belajar di Hillsong. Dan dia berkata seperti ini. Ya, seseorang itu jangan sampai di puncak. Kalau seseorang sampai di puncak itu salah. Karena apa? Kalau orang itu sampai di puncak, sebentar lagi dia akan hancur. Karena apa? Kalau sudah sampai di puncak, dia pasti akan turun. Pada waktu itu saya nerimanya, tangkapnya, wah ini satu kebenaran yang luar biasa. Orang pengennya semua di puncak. Tapi justru kalau kita di puncak, kita salah. Karena apa? Sebelum sampai di puncak, Tuhan sudah berikan satu hook kembali untuk sebenarnya kau loncat lebih tinggi lagi dalam satu dimensi yang lain. Nah, ini sesuatu pewahyuan, sesuatu pelajaran yang mungkin kau tidak bisa tangkap kalau tidak kau ngalami. Saya ngalami, baru ngalami, terus saya dengar itu, saya langsung tahu. Itu betul. Karena saya diajar Tuhan untuk ngalami dulu. Tapi saya tidak tahu ini ngalami kok begini. Tidak taunya kami sharing, dia ngomong, oh saya ngerti apa yang Tuhan katakan ini. Karena apa? Saya ngalaminya begini. Suatu hari, saya sampai pada satu titik, Tuhan angkat. Pada waktu Tuhan angkat, tidak hanya saya rasa Tuhan angkat saya, lebih lagi, tapi orang-orang yang berdoa untuk saya mulai dapat dari Tuhan. Melalui mimpi, melalui penglihatan, mereka berkata, wah luar biasa, engkau menang. Ada ujian, engkau menang, engkau berhasil. Waduh, senang saudara. Saya di atas, naik. Tak. Apa yang terjadi? Saya jatuh di dalam kenyamanan. Nah itu. Seseorang yang sudah sampai di puncak, dia akan merasa nyaman. Cukup semuanya, nyaman dan semuanya. Dan rasanya begini, enak. Sudah tidak ada perjuangan, sudah tidak usah ada apa-apa lagi. Tenang, berkat ngelimpah dan semuanya. Dan sudah tahu, itu kekalahan yang fatal. Karena apa? Dia tidak sadar. Sebentar lagi, dia akan hancur. Dan dia akan turun ke bawah. Sebenarnya Tuhan tidak ingin seperti itu. Sebelum sampai kita pada puncak, kita harus belajar. Karena apa? Di situ sebenarnya Tuhan berikan momentum, berikan satu kesempatan di mana engkau bisa loncat lebih tinggi lagi. Nah, saya hari-hari ini belajar tentang yang namanya seorang pendaki gunung. Ya, kalau yang kita sering lihat pendaki tebing, itu yang mungkin yang lagi ada satu lagi yang mirip pendaki tebing, itu yang namanya apa ya? Panjat tembok ya. Itu kan masih pakai pengaman, betul? Ya, jadi kalau sampai dia luput, dia masih hidup, gantung. Tapi coba kita pernah lihat nggak? Kalian pernah lihat manjat tebing yang tidak pakai pengaman? Kalau jatuh apa? Mati. Tidak ada istilahnya. Kalau jatuh terus dia masih ada kesempatan. Tidak ada kesempatan kedua. Dan saya belajar di dalam Tuhan seperti itu. Saudara percaya tidak percaya terserah. Kesempatan kedua itu sebenarnya tidak ada. Karena apa? Waktu ini berjalan. Kalau kau kehilangan kesempatan, ya sudah, bablas. Bablas, sudah. Istilahnya gitu, ya sudah, bablas. Jangan rindukan lagi kesempatan itu yang persis, exactly, sama dengan itu. Tidak mungkin. Tidak ada yang sama. Lolos, hilang. Nanti mungkin di depan ada kesempatan kedua, dalam arti kesempatan kedua yang bukan sama persis dengan kesempatan pertama. Enggak loh saudara. Tapi kesempatan lain. Nah ini loh. Ya, bisa mengerti ya. Banyak orang mengerti, tidak apa-apa lah, gagal sekarang. Nanti kan masih ada kesempatan kedua. Dan dipikirkan kesempatan kedua itu sama dengan kesempatan pertama. Tidak, saudara. Beda, jelas. Dan nanti kalau dia mengalami kesempatan yang kedua, dia kecewa. Kenapa? Dia ngomong gini, loh kok tidak sama dengan yang pertama. Ya, saya tunggu-tunggu, saya punya satu pandangan, satu kesempatan yang saya pikir, nanti modelnya sama dengan yang saya sudah gagal. Malah gagal lagi. Karena apa? Tidak waspada dan berjaga-jaga tempat kesempatan yang kedua. Jadi hari ini kita harus belajar. Kesempatan pertama itu selesai dan tidak ada kesempatan kedua. Karena apa? Semua menjadi kesempatan pertama. Cuman satu-satunya. Nah, pendaki gunung atau pendaki tebing, itu pada waktu dia mau menaikkan dirinya lebih tinggi di atas, dia akan lihat. Dan dia pilih dari sekian banyak batu, dia lihat batu mana yang bisa mengangkat tubuhnya. Betul nggak? Ya kan? Dia lihat, oh kita batu ini. Ya. Terus dia ambil, terus dia mulai mengangkat tubuhnya. Itu resiko loh saudara. Kalau batu yang sepertinya kuat, tapi pada waktu dia pegang, dia kuat. Tapi pada waktu dia angkat tubuhnya, batu itu jatuh, batu itu rapuh, udah ambil. Jangan. Coba kau lihat, di dalam Tuhan, engkau hidup pun harus penuh dengan resiko. Bukan dengan enak-enak. Firman berkata dalam Ibrani pasal 11. Ayat yang pertama. Iman adalah dasar
dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi apa? Dia menyerahkan semuanya itu dan percaya bahwa batu ini kuat untuk mengangkat dia. Memang persis kan dengan kata-katanya? Segala sesuatu yang kita harapkan. Betul enggak? Dia berharap batu ini kuat. Tapi dia harus mengambilnya dengan iman. Demikian juga saudara di dalam kekristenan, dalam pelayanan. Tuhan suruh engkau berbuat sesuatu. Engkau lihat, engkau bisa berpikir. Kok tidak ada harapan rasanya ya? Kemana ini? Tapi kembali. Engkau bisa tangkap itu dengan iman. Firman Tuhan di tempat lain dikatakan. Kalau engkau lakukan semua itu tidak dengan iman adalah dosa. Ini engkau bisa. Biarpun tidak bisa percaya. Tapi tetap percaya. Coba buka. Roma 4. Ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya keturunan. Jadi tidak ada yang bisa diharapkan. Tidak ada yang kelihatan. Tapi Abraham tetap percaya. Saat ini Tuhan inginkan untuk kita hidup seperti itu. Dasarnya cuma percaya. Iman. Ini langkah pertama. Pada waktu engkau ambil itu, engkau melangkah dan engkau mulai bergantung pada yang satu. Nah ini yang Tuhan ingatkan. Dalam arti apa? Jangan langsung nikmat dulu di puncak. Tapi sebelum puncak itu pasti ada hukum seperti itu. Ada sesuatu yang bisa membuat engkau naik lagi lebih tinggi. Dan pada waktu engkau naik lebih tinggi, di situ engkau mulai mendaratkan kembali perjalananmu, kehidupanmu dengan Tuhan. Yang penuh dengan tantangan kembali, yang baru, yang penuh engkau hadapi dengan orang-orang yang baru, penuh dengan suasana yang baru. Di situ, dengar baik-baik, jangan hidup dari pengalaman. Dalam arti yang saya katakan bahwa jangan biarkan pengalamanmu itu menjadi satu patokan dalam hidupmu. Kalau engkau jadikan pengalaman itu menjadi satu metode dalam hidupmu, engkau akan hancur. Karena Tuhan ajarkan pada saya. Setiap kali engkau ketemu dengan sesuatu yang baru, setiap kali engkau naik ke tempat yang baru, engkau harus melewati itu bersama dengan aku. Dengan sesuatu yang baru juga. Karena Tuhan akan ajarkan yang baru juga. Tuhan tidak pernah buat sesuatu itu dengan sesuatu yang lama. Karena apa? Kalau begitu, setan tidak terbengong-bengong terus. Tukang nujum, lihat dari sini. Karena apa? Manusia itu sebenarnya kalau tidak di dalam Tuhan, dia akan hidup di dalam kerutinan terus. Muter terus, muter terus. Nah, kenapa ahli nujum, paranormal, terus tukang guamia bisa membaca garis hidup seseorang? Karena apa? Dia lihat. Setan itu umurnya sudah ribuan tahun, sudah jutaan tahun. Jadi dia lihat, oh gini nanti larinya ke sini pasti. Tidak akan mungkin lari yang lain. Karena ini sudah jalurnya. Nah, tapi di dalam Tuhan, jalurnya harusnya ke A, Tuhan bisa ke C. Itu yang bisa membuat setan kebingungan terus. Tidak pernah bisa mendeteksi kemana kau pergi. Nah ini loh saudara. Ini yang kita harus belajar. Sesuatu yang baru ya. Jadi kalau kita hidup seperti itu, membuat bingung setan. Lu kok larinya ke sini? Lu kok larinya ke sini? Tapi belum sempat dia berbuat apa-apa, sudah penuh dengan kemuliaan. Jadi kalah terus. Itu yang dikatakan dalam firman. Bahwa engkau lebih daripada seorang pemenang. Itu pun yang dikatakan di dalam firman. Dari glory menuju kepada glory. Dari kemenangan menuju pada kemenangan. Itu tidak mungkin terjadi kalau tidak engkau hidup seperti ini. Nah, yang saya alami adalah saya senang, saya merasa aman, saya merasa nyaman. Dan saya sudah di atas. Lihat. Karena apa? Gunung itu kan bagus. Lihat-lihat aku pemandangan. Lihat-lihat segala macam. Udaranya kok enak ya. Waduh, sejuk-sejuk. Jadi hidup dengan santai yang salah. Mapan, nyaman. Akhirnya apa? Saya mendapatkan sesuatu mulai langit tertutup. Saya alami. Langit mulai tertutup, berkat mulai tidak ngalir. Saya mulai sedikit bingung. Dalam arti, kenapa nih kok berkat tidak ngalir? Nah, ini saudara. Habis itu terjadi lagi, beberapa orang berdoa saya mimpi. Saya gagal naik kelas. Bahkan saya harus turun. Loh, ini antara mimpi yang berhasil dengan mimpi yang gagal kok dekat. Saya jadi bingung. Loh, Tuhan saya ini kok berubah-berubah. Dulunya saya pikir begitu. Loh, ini berubah-berubah. Tuhan bilang aku naik. Loh, ini yang ini setelah beberapa minggu kemudian, loh saya kok gagal. Semuanya dibuka Tuhan. Ternyata ini pelajaran. Jadi jangan sampai di puncak. Tidak ada waktu untuk istirahat. Istilahnya begitu. Jadi kalau sampai di puncak, itu berarti kau sudah siap untuk jatuh. Karena apa? Kau tidak nangkep lagi pijakan tangan yang harus engkau ambil. Istilahnya begitu. Kau tidak nangkep lagi. Mana ya yang aku harus upload? Sudah kelewat. Ya
Sementara itu, ingat, ada satu hal yang Tuhan katakan. Jangan tawar hati. Kalau sudah, waduh aku kok salah ya. Ya sudah, jangan tawar hati. Dalam arti apa? Namanya orang hidup, jalan itu sedikit-sedikit jatuh biasa. Anak belajar jalan itu jatuh, jangan orang tua bilang gini, aduh jangan jalan lagi ya, sudahlah duduk saja. Kalau mau tak ambilin, anakmu jadi lumpuh kalau begitu. Tapi kan orang tua bilang, jalan, tak apa-apa jatuh, bangkit. Nah, kenapa? Itu namanya belajar. Saudara jatuh bangun, boleh, tapi jangan sampai tergeletak. Geletak itu maksudnya sampai aplang-aplang, sampai sudahlah, aduh kok lama-lama kok enak juga Tuhannya jatuh di bawah sampai tidur-tiduran. Loh, itu ya repot, saudara. Ya, itu sudah begini. Itu memang benar-benar roh penurut daging lemah. Sudah sekalian menikmati dalam dosa. Ingat itu, tidak boleh. Jadi, kita harus belajar. Mungkin saudara kalau melihat seperti ini, terus apa yang kami harus lakukan supaya kami tidak kehilangan momentum yang tepat itu? Yang pertama, ini kita masuk dalam yang pertama. Kita harus belajar, semua itu anugerah. Saya mau kasih tahu ya, jangan tersinggung. Tapi biarlah engkau mengerti. Saya mau kasih tahu. Perkara orang tahu semua itu anugerah, itu gampang. Tapi seberapa besar engkau mengerti tentang anugerah, itu tidak gampang. Bisa ngerti maksudnya? Engkau jadi orang Kristen berapa lama? Belum tentu engkau bisa mengerti yang namanya anugerah. Saya punya tim, ikut saya sudah berapa tahun. Sekarang, baru bulan kemarin, dia sadar dia tidak ngerti tentang anugerah. Padahal saya khotbah segala macam, anugerah terus. Semua anugerah. Iya. Lo nangkep. Oh iya, amin. Tapi sebenarnya belum ngerti anugerah. Saya tangkap dalam dunia roh saya. Saudara di tempat ini juga. Hanya 10% yang bisa menangkap apa itu artinya. Makanya jangan tersinggung, jangan marah. Tapi saya katakan, hanya 10% yang tahu sebenarnya itu anugerah apa. Karena itu tidak bisa diajarkan. Saya katakan itu tidak pernah bisa diajarkan, diteorikan. Kalau itu diteorikan, ya engkau ngerti, tapi kau tidak bisa. Kalau belum, Tuhan menganugerahkan kembali, engkau mengerti. Makanya ini sudah tidak tahu apa ya, sesuatu yang tidak pernah terbuka. Jadi dalam arti rahasia surgawi. Misterinya Tuhan, itu anugerah. Dan saya katakan begini, anugerah hanya bisa dimengerti seringkali, kebanyakan pada waktu kau mengalami kesulitan dan masalah. Di dalam anugerah pun, tingkat pengertian anugerah, itu pun ada tingkat demi tingkat. Seberapa kau mengerti anugerah Tuhan, seberapa kau menghargai anugerah Tuhan, sebenarnya itu pun berkenaan dengan tingkat pengenalan akan Tuhan seperti itu. Dan ini ada berkenaan, ada koneknya dengan yang namanya remuk hati. Ini ada koneknya dengan rendah hati. Tapi jangan punya pikiran begini. Semua orang yang rendah hati itu yang bisa menangkap anugerah. Itu salah. Betul. Tapi untuk kita menangkap anugerah, untuk kita bisa mengerti anugerah diperlukan rendah hati. Tapi belum tentu semua orang yang rendah hati bisa mengerti anugerah. Gitu ya. Pusing kan? Ya itu. Saya juga pusing. Dalam arti kalau tidak diberi pengertian pelak gitu sama Tuhan, nggak bisa ngerti. Karena ini misteri. Gitu. Jadi memang benar nggak bisa ngerti. Karena kok ini kok sangat tahun gini jadi bingung Tuhan aku. Iya. Tuhan seneng kadang-kadang buat kita bingung. Karena apa? Karena saudara harus sadar di luar Tuhan kau tidak bisa hidup apa-apa. Sampai titik di mana engkau berkata, aku bisa mengangkat, begini pun ini hanya anugerah. Lebih simpel lagi, aku bisa bernapas, itu anugerah. Siapa di sini yang mengucap syukur dan tiap hari berkata, terima kasih Tuhan aku bisa bernapas? Tidak ada kan? Oh, ada? Ada. Bagus. Tapi banyak kali kita tidak. Karena apa? Sudah kita biasa. Tapi kalau yang udah pernah ngalami, ya biasanya di rumah sakit, aplang-aplang, terus tidak bisa apa-apa, nafas saja susah, serangan jantung, pasti mengucap syukur dengan nafas. Saya pernah mati di Surabaya pada waktu khotbah. Percis, ayah saya juga pernah mati pada waktu khotbah. Saya kena serangan jantung. Dan saya khotbah, saya berhenti beberapa detik. Yang dengerin, yang tahu kebiasaan saya, kaget. Wah, ini kok diam. Karena apa? Saya tahu apa yang dialami ayah saya alami. Itu kalau jantung berhenti itu bagaimana? Habis sudah. Dan mulai merasakan gini, titik-titik menunggu kematian. Wah, di situ ini otak jalan, saudara. Jangan bilang otak nggak jalan, benar. Otak jalan. Dan otak gini, setan sebenarnya yang ngomong. Mati kau. Saya bilang, terima kasih. Aku lebih baik mati di mimbar
daripada aku mati di tempat dan membatalkan pelayanan. Wah, itu. Jadi rame, tapi pada waktu itu ya Tuhan pulihkan saya kembali. Ya, Tuhan pulihkan saya kembali. Di situ saya bisa mengucap syukur. Bisa bernapas, ini enak kok. Enak ya. Tidak ada hambatan. Beberapa kemarin, kalau saudara pergi ke puncak gunung, ada satu kebiasaan. Di sini ada yang pernah mendaki gunung. Yang sudah pernah mendaki gunung, kalian akan tahu. Makin dekat langit, makin susah untuk bernapas. Tapi kalau yang belum pernah, oh masa sih, lu di atas malah enak, lu seger. Salah. Makin ke atas, itu oksigennya makin sedikit dan makin susah untuk bernapas. Dan sudah tahu, kemarin ini barusan saya alami. Jantung saya mulai lagi. Karena saya katakan, saya nyaman. Saya sudah merasa aman. Saya sudah merasa enak. Satu ketika, saya gini, loh, ini kok napasnya kok ada, kayak seperti bocor sedikit. Tuhan, kenapa begini ya? Aku naik tangga sedikit, ngos-ngosan, itu susah untuk bernapas. Loh, ini nggak bener nih, Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan berkata kepada saya, lihat kalau engkau di atas di puncak gunung, untuk napas itu susah. Makanya aku tidak pernah suruh orang di puncak gunung. Tapi aku suruh sebelum sampai ke puncak, engkau naik lagi. Oh iya Tuhan. Nah, ini satu pelajaran yang sangat berarti dalam hidup saya. Jadi kadang-kadang segala sesuatu yang terjadi dalam dunia itu kecil-kecil. Tapi sebenarnya Tuhan itu sedang memproses kita. Tuhan sedang ngajari sesuatu untuk kita. Nah, kita harus peka. Yang kedua adalah kita harus peka. Yang pertama kita harus mengerti anugerah. Yang kedua kita harus peka sungguh-sungguh. Karena hari-hari ini Tuhan sedang mengajari kita dari perkara-perkara yang sederhana. Tuhan yang sedang mengajari kita dalam perkara-perkara yang besar. Karena seringkali orang jatuh, kepleset justru dengan batu yang kecil. Seringkali orang memperhatikan sesuatu yang besar terus. Tapi dia tidak memperhatikan sesuatu yang kecil. Padahal Tuhan saat ini sedang bawa kita dalam satu suasana, satu pelajaran memperhatikan perkara-perkara yang sederhana dan biasa. Tapi kita membuat diri kita menjadi rumit dan berbelit-belit. Betul kan? Engkau cari di Alkitabmu itu tidak akan ada ayatnya. Karena itulah bahasa sehari-hari. Loh betul. Kalau yang punya Alkitab bahasa sehari-hari, ada ayatnya itu berarti. Yang saya ngomong. Tapi kalau engkau dengar pengkhotbah, yuk cari. Tidak akan ada. Ya kita punya engkau bawa ini. Gitu loh maksud saya. Ya. Tapi itu memberkati saya. Karena apa? Betul. Tuhan ciptakan kita itu sederhana dan biasa kok. Simple. Tapi kita membuat diri kita menjadi rumit dan berbelit-belit. Karena apa? Kita lihat cara Tuhan, langsung kita model masukkan ke otak kita, langsung kita jabarkan. Wah, oh nanti caranya begini loh, nanti gini loh ya. Nanti kalau ada gini, nanti gini. Oh nanti maksudnya Tuhan begini. Siapa yang nyuruh seperti itu? Lakukan saja langkah demi langkah, step by step. Langkah demi langkah, sederhana dan biasa. Ternyata saya belajar seperti itu. Sederhana saja. Contoh tentang penyembahan, worship. Worship itu adalah gaya hidup orang Kristen. Amin. Betul? Sekarang saya tanya, berapa orang di tempat ini yang pernah worship di mall? Pagi jalan-jalan, pagi shopping. Nah, kebuka semua kan? Teori, perbuatan tidak sama dengan teori. Ada satu guru di Australia ngomong, kalau kamu jenuh, kenapa kamu tidak belajar ke shopping? Kenapa kamu tidak ke pantai? Ngapain? Worship di situ. Pada waktu saya tahu itu, saya bilang gini, wah ini guru kok sedikit nyeleneh ya. Ada aneh gitu. Tapi setelah saya pikirkan, loh iya betul ya Tuhan. Loh engkau tuh tinggal di aku, engkau hidup di aku, engkau bersama dengan aku, dimanapun aku berada, engkau ada. Kenapa aku tidak bisa worship dengan engkau? Tidak bisa aku menyembah engkau, dimanapun aku berada. Tuhan bilang, jangan batasi aku. Cobalah sekali-kali kalau kamu mungkin udah gini, aduh kau capek ya. Ini perlu sesuatu yang wawasan yang lebih jelas. Cobalah jalan-jalan di mall. Tapi tidak usah beli apa-apa, worship di mall, tapi jalan-jalan nyembah Tuhan. Mungkin kau akan kadang kayak orang gila. Tidak masalah. Saya bisa mengucap syukur dengan baju-baju yang saya lihat. Saya bisa mengucap syukur dengan semua yang ada di mall. Kalau saya lihat kesenangan saya, misalnya saya senang jam. Saya lihat jam, waduh bagus Tuhan ya, luar biasa. Kau tuh berikan hikmat sama orang itu, sampai punya semua ide-ide, sampai bentuk jam kok bagus-bagus seperti ini. Oke, itu worship. Ngerti saudara? Kalau sudah jalan-jalan ke pantai, ya jangan lihat yang nggak benar. Nah gitu loh. Ya, itu bukannya worship tapi polusi itu membuat kotor pikiran. Ya, tapi coba jalan-jalan, engkau mensyukuri dan engkau coba ingat dengan janji Tuhan dengan Abraham. Engkau lihat pasir dan engkau bilang ini luar biasa. Ya.
Dulu Abraham dapat janji seperti ini dan tergenapi. Aku nih termasuk. Kenapa kau tidak bisa mengucap syukur? Kemarin saya ketemu dengan satu orang, dia berkata gini, Pak, enak loh nyembah Tuhan di mana? Di kapal. Tak pikir dalam hati, kamu baru tahu. Tapi betul, di kapal itu nyembah Tuhan. Itu luar biasa. Enak. Yang pertama, kita harus sadar, kalau kapal itu tenggelam, kita nggak bisa apa-apa. Saya pernah cerita di tempat ini kan, sebelum saya naik kapal pesiar, beberapa hari sebelum naik, saya nggak tahu nontonnya tuh kapal-kapal yang tenggelam. Istri saya yang takut juga, karena apa, dia nggak bisa berenang. Nah, saya nggak bisa gini, harus saya juga takut loh. Wah, bubar ini sudah. Jadi saya harus menguatkan dia, dan saya bilang, nggak apa-apa, tenang, ini nggak apa-apa kan gede, bisa. Tapi dalam hati saya ciut, saudara. Karena apa? Beberapa hari sebelum itu saya nontonnya film-film seperti itu. Dan semuanya berkata, mau ada apa, kita jadi kecil. Karena apa? Lautan itu begitu luas. Dan coba sudah di tengah samudera, engkau lihat, semua laut, semua air. Ingat, kita bukan dini manusia ikan. Yang kalau tenggelam kita bisa bernapas di air, saudara. Ya, kita perlu oksigen. Biarpun di air itu ada oksigen, kita nggak bisa ngambil itu. Benar nggak, saudara? Kecuali Tuhan buat langsung mujizat terjadi. Pada waktu kan nyemplung, langsung, wah enak ya Tuhan, ganti insang. Oh, luar biasa. Luar biasa, saudara. Nama saya Daniel Denny, tapi nggak bisa, saya nggak punya itu. Namanya insang nggak punya, saudara. Ya. Dan pada waktu saya ciut, tapi di situ saya mulai menyembah Tuhan. Nah, menyembahnya dalam kondisi-kondisi yang seperti itu enak, luar biasa. Karena rasanya aku harus dekat dengan dia. Betul nggak, saudara? Karena inilah aku nol, aku nothing. Nah, seringkali Tuhan pun dalam acara hidupmu, Tuhan buat seperti itu kan. Engkau harus dihancurkan. Di istilahnya engkau harus terpuruk. Karena apa? Tuhan tahu. Di kondisi seperti itu, engkau bisa menyembah Tuhan yang benar. Benar? Jadi dimanapun kita berada, gaya hidupmu adalah penyembah. Coba belajar. Dan diperlukan hari-hari ini. Orang di mana menyembah Tuhan. Orang di mana menyembah Tuhan. Karena apa? Di mana engkau hadirkan Tuhan di situ. Di situ akan membuat satu atmosfer yang berbeda. Perubahan atmosfer di tempat itu berbeda. Maka apa? Itu akan mempunyai satu dampak yang luar biasa bagi orang-orang yang tinggal di situ. Bukankah itulah teori kita? Dalam arti Tuhan inginkan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Orang punya satu pemikiran berkat. Oh, memberkati kasih uang. Tidak. Tapi kehadiranmu memberkati orang-orang di situ. Karena apa? Pada waktu kau hadir, atmosfernya berubah. Pada waktu kau hadir, berubah. Saya ingat dengan pada waktu saya ke Kalimantan. Pada waktu saya masuk di dalam satu kota di Kalimantan itu, lek dusun, atmosfernya mencekam. Atmosfernya sangat kuat kuasa kegelapannya. Dan betul di situ kuat sekali kuasa kegelapannya. Tetapi saya masuk kamar saya, dan sebelum saya masuk kamar, saya lihat, setannya banyak sekali di situ. Pada waktu kami masuk di kamar, kami sudah bisa merasakan kamar ini juga ada di sini. Tapi kami bertiga pada waktu itu kami berdoa. Kami minta atmosfer yang lain. Kami minta sesuatu yang membaruan di kamar itu. Dan apa yang terjadi? Kamar saya jadi berubah. Dan mereka merasa diberkati dengan kehadiran kami di situ. Karena apa? Saya sudah mulai lihat. Di mana saya datang, yang dulunya sepi jadi ramai. Hotel itu juga gitu. Saya nginep di situ, jadi ramai hotelnya. Di rumah makan, saya masuk, loh kok sepi. Saya masuk makan, datang banyak jadinya. Itu. Di mana kita datang? Hadir, kita membawa berkat. Kita memberkati. Amin. Sudah bisa mengerti seperti ini? Kalau sudah bisa mengerti, sudah tahu bahwa saudara ini sesuatu yang luar biasa. Memang benar yang namanya kita itu makhluk yang diciptakan Tuhan yang spesial. Yang sangat spesial. Nah, kalau saudara mengerti seperti itu, saudara harus sadar juga. Harus jaga dong tubuh ini. Karena ini kan bait Allah. Kawan sekerjanya Allah. Harus dijaga tubuh ini. Ya. Jadi yang pertama adalah anugerah. Yang kedua adalah kepekaan. Yang nanti masuk lagi kepekaan mungkin kalau Tuhan suruh. Dan yang ketiga adalah apa? Belajar bertanggung jawab. Belajar bertanggung jawab dalam semua aspek kehidupan. Semua yang kau sudah diberi oleh Tuhan. Termasuk tubuhmu. Termasuk hal-hal apa yang dipercayakan untuk engkau pegang. Karena apa? Semua yang akan kita hadapi, kita akan selesaikan. Dan nanti suatu ketika, kita pun harus mempertanggungjawabkan itu semua. Tidak ada satupun orang yang lolos dari penghakiman akhir. Semua harus melewati penghakiman itu. Tapi kalau saudara hidup berkenan di depan Tuhan, hidup berkenan, yaitu hidup di dalam waktu Tuhan, hidup di dalam posisi Tuhan, hidup di dalam rencana Dia, saya percaya
pada waktu engkau ada di depan altar yang ditayangkan hanya perbuatan yang menyenangkan Tuhan dan putih semuanya. Karena apa? Dosamu sudah disucikan. Tapi kalau ada dosa-dosa yang belum engkau minta ampun, belum bertobat, nanti ditayangkan di situ, ya dosa. Nah ini loh saudara, tanggung jawab dalam tubuh ini. Nah, saya lebih senang atau lebih terfokus pada tanggung jawab pada tubuh. Banyak anak-anak muda saat ini, ya, itu tidak tanggung jawab pada tubuh. Merasa, sudahlah masih tua. Itu dosa loh. Kalau tidak ada apa-apa, kau tidurnya cuma malam, larut malam terus, tapi tidak ngapa-ngapain, ada nonton TV, gitu ya. Itu dosa loh, saya katakan. Kenapa? Tubuhmu kan lemah, tidak kuat. Jangan kau pikir bahwa itu tidak dosa. Saya tadi berkata, perhatikan yang perkara kecil-kecil loh. Bukan yang perkara besar. Naik motor, nggak pakai jaket. Tuhan bilang pakai jaket, enggak. Hujanan, dosa loh. Biar mungkin kau tidak sakit, tapi saya katakan itu dosa loh. Kenapa? Mungkin engkau tidak langsung sakit. 2 hari kemudian langsung sakit. Dosa loh. Nanti, mungkin saudara berkata, oh Pak itu perkara kecil. Tidak taat dalam perkara yang kecil. Semua ketaatanmu dalam perkara besar. Itu juga tidak dilihat. Karena engkau sudah dicap, tidak. Kalau kau mau taat, taat yang sungguh. Taat. Jangan setengah-setengah. Ya. Makanya tanggung jawab ini tergantung. Seberapa engkau bisa menangkap dan seberapa engkau bisa berkata, oke, aku mulai belajar membenahi diriku. Karena ini satu proyek yang Tuhan berikan untuk aku urusi. Proyeknya apa? Yaitu hidupmu itu. Tubuhmu itu proyek Tuhan. Dengan kita sakit, semua akan terkendala. Betul enggak? Ya kan? Semuanya akan sedikit tidak bagus. Tapi kalau dengan kita fit, semua akan bagus. Jelas itu. Itu jelas. Dengan Tuhannya, dengan segala macam, terganggulah kalau kita tidak benar. Ya? Nah, karena saya belajar dalam satu hal. Kalau tidak ada lubang, itu tidak akan mungkin. Pernah dengar Yesus sakit di dunia? Ada ayatnya? 33,5 tahun loh. Tidak sakit tuh. Itu kan luar biasa. Ya kan? Luar biasa. Kenapa? Kalau engkau itu berkenan di depan Tuhan, tidak akan mungkin sakit. Mungkin saudara berkata, Ayub bagaimana? Ayub ada dosanya. Pernah dengar yang namanya Daniel sakit? Bukan Daniel ini, Daniel di Firman. Kitab Daniel loh. Cari sekarang dosanya Daniel. Yang tertulis. Satu orang yang tidak ada dosanya yang ditulis di Firman adalah Daniel. Daniel tidak sakit. Sampai tua loh. Dan tetap kuat. Manusia tidak pernah bisa menerima sesuatu yang besar. Kalau itu terlalu besar dalam hidupnya. Itu bukan sakit. Coba. Kalau ada saya mau tahu. Sakitnya apa? Ya. Kalau saya lihat. Tidak ada Daniel salahnya apa-apa. Kalau saya, namanya kalau ada ya makanya saya mau belajar. Siapa tahu ada. Tapi kalau sakit gara-gara mendapat penglihatan, itu bukan sakit. Saya pernah mengalami seperti itu. Mendapat sesuatu yang besar, tegak kuat tubuh kita. Karena apa? Itu kebesaran daripada Tuhan. Berikan. Jadi karena kebesaran Tuhan yang luar biasa itu dilimpahkan kepada manusia yang kotor, yang masih dosa. Waduh. Ya tidak kuat tapi namanya. Sakit itu. Contoh, ada hamba Tuhan yang begini, doa, di sini ada sakit ini, kenapa? Aduh pinggangku sakit tuh. Pernah tahu? Apakah kita bisa ngomong itu sakit? Itu nggak bisa, itu ya sesuatu kayak gitu loh saudara. Kemarin kami baru ngadain retreat. Ada satu hamba Tuhan yang luar biasa, peka, baru ini hamba Tuhan, tapi bagus, peka luar biasa. Terus dia bilang, aduh aku sakit ini, hati di sini ada yang begini ya, dosa ini. Jain aku, loh, betul, nah, itu kayak seperti itu. Jadi saya tidak pernah berkata bahwa oh itu tidak bisa. Oh bisa, Tuhan. Saya kalau sekarang saya berusaha sadar. Kalau saya doain orang ya di dalam KKR atau dalam kebaktian ini setelah ini terus kita berdoa. Terus ini saya sakit. Tahu saya sakit. Tuhan kenapa sih Tuhan berkali-kali kok seperti ini? Tuhan ngomong ternyata banyak yang punya beban. Ternyata saya ini ngomong di orang yang banyak punya beban. Bebannya berat, dipikul semua. Ini saya jadi sakit ya. Tapi aneh. Setelah amin pulang hilang. Saya berbukti, saya bicara dengan orang yang berbeban berat. Nah harusnya kalau orang-orang seperti itu sadar, bodohnya sendiri kalau dipikul sendiri. Kenapa? Orang Tuhan bilang, letakkan itu di altarku. Mikulah beban yang memang benar Tuhan suruh pikul. Itu ringan dan enak. Jadi kalau saat ini kau punya masalah yang membuat engkau rasanya depresi, rasanya aduh, ingat itu sudah salah. Berikan kepada Tuhan. Itu bukan beban yang Tuhan berikan. Beban yang Tuhan berikan itu ringan dan enak. Ya.
Dan sepertinya kadang-kadang kita tidak membayar apa-apa. Toto sudah beres. Karena sebenarnya sudah dibayar semua di kayu salib. Makanya kita harus belajar sesuatu kebenaran. Ikut Tuhan. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Nah, ini ada satu kebenaran lagi, coba buka. Karena ini adalah perkara kematian daging. Ini adalah perkara sesuatu yang harus terus makin dalam, dan makin dalam. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya apa? Kita harus sungguh sadar bahwa kita tidak bisa melakukan apapun kalau Tuhan tidak anugerahkan sama kita. Yang pertama. Yang kedua, ayat ini berkata, jikalau engkau tinggal di dalam aku, berarti kita tidak kelihatan. Yang kelihatan siapa? Tuhan kan. Yang muncul siapa? Yesus, bukan kita kan. Betul? Betul kan? Kita bisa dijamah setan kan? Nah, bisa terbuka pengertian ini mulai terbuka. Kalau saudara sakit, berarti saudara bisa dijamah setan enggak? Ayo. Kalau sakit jamah enggak? Jamah. Nah, kalau saudara ada di dalam Tuhan, setan bisa deket-deket enggak? Yang kudus kayak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Jadi setan deket-deket mau jamah enggak bisa. Nah, kita di dalam Tuhan kok. Betul enggak? Ya, kecuali buka pintu. Buka pintu, buka jendela. Loh ada, masuk. Ya, sakit. Contohnya, saya ingat dengan pada waktu saya pergi ke Kalimantan dengan Mas Hari itu. Ya, disodorkan yang namanya udang besar-besar ya Mas. Udang, piting, segala macam. Mas Hari tanya. Aku boleh makan? Oh, enggak apa-apa. Boleh. Tidak akan kolesterol, tidak akan ada apa-apa. Kenapa? Karena kita dalam pengakuan Tuhan. Tapi jangan coba-coba. Tidak ada acara apa-apa, yuk makan udang, banyak-banyak. Padahal kita memang lemah di udang, ya bubar. Seperti itu. Saya belajar di situ. Jadi kalau kita di dalam pengakuan Tuhan, perlindungan kita ada di dalam Dia, beres semua. Tapi kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita buka celah ya Mas. Kita ini manusia yang rapuh, sungguh-sungguh rapuh. Sadarlah bahwa kau tuh tidak bisa buat apa-apa di luar Tuhan. Sungguh-sungguh nggak bisa. Makanya kita harus nempel terus sama Tuhan. Nempel terus. Nah, seberapa engkau bisa menghargai segala sesuatu yang Tuhan berikan, sebesar itulah Tuhan akan percayakan engkau untuk dikelola bersama-sama dengan engkau. Bisa mengerti? Ya. Seberapa engkau punya tanggung jawab, sebesar itulah Tuhan berikan tanggung jawab juga kepadamu. Jangan berpikir begini, Tuhan aku pengen tanggung jawab yang besar, pengen proyek yang besar, tapi kau tidak pernah melatih diri untuk sampai dalam proyek itu. Tidak bisa. Engkau harus melatih diri untuk cukup kuat dalam proyek. Seorang anak raja yang disiapkan untuk menggantikan ayahnya jadi raja, dia akan dididik berbeda dengan saudara-saudara yang lain yang biarpun anak raja tapi tidak punya satu tujuan untuk menggantikan raja. Bisa ngerti ya? Sama anak-anaknya, tapi pendidikannya kan beda, betul? Demikian juga saudara dan saya. Saudara mau setuju tidak setuju terserah, tapi saya tetap katakan anak kesayangan itu ada. Mau setuju tidak setuju terserah. Karena apa? Saya ngalami. Orang boleh berkata, tidak ada anak kesayangan. Kasih Tuhan tidak membedakan. Buktinya kok ada murid yang dikasihi. Jelas. Firman berkata, murid yang paling dikasih siapa? Yohanes kok. So, kalau ada murid yang dikasih, berarti ada anak kesayangan. Ada, harusnya. Tapi jangan saudara berkata gini, aduh kenapa aku tidak jadi anak kesayangan Tuhan. Itu istilahnya kalau bahasa dewanya hoki. Tidak? Sudah jatuh nianya. Istilahnya begitu. Jadi tidak bisa diminta dan tidak bisa diperjuangkan. Dari sononya sudah begitu. Jadi pada waktu di kandungan sudah dicap, sudah dipilih sebagai seperti itu. Mau diusahakan tidak bisa, ya. Nah, makanya saya bilang sama-sama. Terus ada orang-orang ditentukan, oh ini bakal punya satu tujuan, aku akan kerjakan yang besar untuk orang ini. Pasti dia dididiknya beda dengan orang-orang lain. Kenapa? Mungkin keras dididiknya. Mungkin apa? Penuh dengan tantangan, tangisan. Mungkin waduh sampai kita ngelihatnya aduh kasihan ya. Tapi ini disiapkan untuk perkara yang besar. Tapi kalau Tuhan bilang gini, oh memang dari keturunan, dari segala-galanya, dari aspek-aspek tertentu yang saat ini saya tidak buka, saudara itu sudah ditentukan. Tingkatmu di surga itu berapa? Pas waktu engkau lahir, sudah ditentukan semua. Dan penentuan itu ada kategorinya. Kenapa? Itu ada macam-macamnya. Mungkin saudara berkata, berarti Tuhan tidak adil. Itulah keadilan Tuhan. Kenapa tidak semua sama? Kalau semua sama,
banyak yang tidak akan kuat, justru tidak akan masuk surga. Karena Tuhan lihat kemampuanmu semua beda-beda. Tuhan lihat modelmu bagaimana. Tuhan lihat turunanmu bagaimana. Kelemahanmu apa? Modelmu seperti apa? Engkau dilihat, segala macam aspek yang sudah saya buka hari ini. Ya, dari itu semua Tuhan lihat, Tuhan langsung katakan, ini jatahmu di surga. Jadi, jangan iri satu sama lain. Mau kau anak pendeta, mau kau siapapun yang dekat, misalnya sampai koster gereja, begitu ya, belum tentu tingkatmu tinggi di surga. Tapi jangan kau berpikir dan kau menghakimi. Orang itu tidak ada apa-apanya, jangan. Kalau dia jadi raja muda, bisa. Contohnya yang dilihat sama Rick Joyner, ya pengemis itu jadi raja muda. Loh kok enaknya, tapi dia bayar sampai mati, dia kelaparan dan dia makan. Dan itu harga yang dibayar. Padahal saya belajar, saya dalami itu, saya katakan, Tuhan, tapi kok cuma seperti itu kok, rasanya kok kurang serk aku. Sebenarnya apalagi sih Tuhan bilang? Sebenarnya dia itu dikenal oleh semuanya orang-orang situ. Dan orang-orang di situ sudah memperbolehkan dia mengambil. Karena apa? Orang-orang di situ mungkin sudah banyak yang sayang dengan dia. Jadi istilahnya, kamu mau ngambil, kamu enggak usah ngomong, enggak apa-apa, ambil aja satu lah, apa buat kamu, karena kami sayang. Tapi dia tetap pegang prinsip surga, tidak mencuri, dan dia mati kelaparan. Itu luar biasa. Karena apa? Itu adalah sama dengan apa yang dialami oleh Yesus. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata gini, kalau aku mau datangkan pasukanku, bisa, tapi aku tidak mau. Sesuatu yang harusnya bisa tapi tidak, karena hanya menurut pada Bapa di surga, itu lebih berat. Tapi itu harganya dan hasilnya itu dahsyat, besar sekali. Ngerti maksudnya ya? Jadi kau harus tahu. Dan kita tidak pernah bisa tahu keadaan anak itu seperti apa pada waktu dia mengalami itu semua. Yang tahu hanya Tuhan. Jangan jadi hakim. Semuanya sudah ditentukan taraf beberapa di surga. Kalau ditentukan cuma sekedar masuk 2, 1 lah atau 2. Ya mungkin tantangan yang kau hadapi, sesuatu yang kau harus belajar, sesuatu yang kau harus kalahkan, kematian dagingmu, ya sesuai dengan tingkatmu di surga. Beda penuntutan Tuhan terhadap tingkat yang 1 dengan penuntutan Tuhan terhadap tingkat yang 5. Jelas beda. Karena apa? Tidak bisa disamakan. Orang yang 1 pengen ke 5, tidak bisa. Saudara. Tidak bisa saya pernah nangani orang yang di tingkat 1. Saya pernah nangani. Karena pada waktu saya nangis untuk dia. Saya bilang, Tuhan please angkat dia, mampukan dia. Tuhan bilang, tak bisa. Tak kasih tahu ya, saya punya satu karunia, jangan diminta. Karena tidak akan diberi kalau Tuhan tidak suruh. Karunia itu, kalau saya doa, ada satu kesempatan, saya diizinkan lihat buku dia pribadi. Nah itu yang setiap kali saya kalau doa dengan Ibu Iin, selalu Ibu Iin minta untuk saya dapat karunia, dilimpahkan karunia itu. Jadi bukan dilimpahkan, diizinkan untuk lihat buku itu. Dan kalau buku itu dibuka, buku itu akan tahu kehidupanmu seperti apa di depan. Kau akan lihat. Dan buku itu akan tahu engkau tingkat berapa saat ini. Dan buku itu kalau dilihat akhirnya, itu akan tertulis berapa tingkatmu di surga. Nah pada waktu itu, saya doa untuk anak itu, jangan tanya ya namanya siapa, tidak boleh. Ini rahasia perusahaan. Karena ini kasihan kalau dia tahu. Pada waktu saya lihat buku itu, saya tahu tingkat di surga sekitar 2. Saya tahu. Terus Tuhan bilang, ngerti? Dengan dia berbuat yang saat ini dia lakukan, apakah itu tidak sudah baik? Saya bilang, wah baik Tuhan. Cukup untuk dia. Sejak detik itu, saya belajar dia jadi hakim. Karena saya tiap kali menangani orang, saya langsung, Tuhan kasih tahu, tidak bisa. Kamu mau orang itu seperti engkau? Tidak bisa. Tuhan dia tidak nyampe. Ada yang Tuhan katakan gini, kamu tahu Daniel, untuk dia masuk ke tingkat 1, untuk masuk di surga saja susahnya luar biasa. Jadi kalau dia sudah begini, sudah baik sekali. Oh ya Tuhan ya baik, saya push anak itu. Tidak apa-apa lah, ayo jalan aja. Tidak apa-apa lah, karena saya tahu cuma tingkat 1. Itu loh saudara. Tapi kalau saya tahu, oh ini tingkatnya di surga tinggi. Minimal dia bisa harus masuk 97. Oh, saya seringkali saya berkata, tidak bisa kamu kayak gini. Nggak bisa. Bangkit. Saya langsung bilang, nggak bisa kamu menyerah. Bangkit. Lu nggak kuat kak. Nggak ada, nggak kuat. Nggak ada istilahnya. Terus saya langsung doktrin dia. Kalau Tuhan boleh, saya doktrin dia seperti seorang tentara. Keras. Ajar keras. Bangkit lagi. Ada beberapa orang yang seperti itu, saudara. Dan saya banyak nangani seperti itu. Ya. Jadi makanya kita belajar untuk tenang.
Lakukan saja bagianmu, step by step. Jangan iri di orang lain. Ya, ini yang banyak iri loh, ya, tahu. Yang terakhir, ya, bukan. Yang terakhir adalah tidak iri. Kenapa? Karena dengan iri ini kau akan berhenti dan kau akan berputar-putar seperti bangsa Israel 40 tahun. Kau akan berputar-putar. Iri, buang. Iri hati itu dasarnya adalah tidak terima dengan ciptaan Tuhan. Nah, dasar daripada iri hati. Dia tidak mengenal secara pribadi siapa dirinya, sehingga dia lihat orang lain rasanya kok sepertinya lebih baik. Dia lihat orang lain kok sepertinya lebih diberkati. Kenapa kok aku tidak seperti dia? Padahal aku ini lebih berat perjuangannya. Aku ini lebih berat berkorbannya. Kenapa aku tidak seperti orang itu yang dengan santainya tapi enak? Itu iri hati. Dan saya mau kasih tahu, omongi dirimu saat ini bahwa setiap orang punya bagian masing-masing. Ya, setiap orang itu punya yang namanya jatah masing-masing. Sampai tingkat di surga pun sudah ditentukan. Nah, kalau begitu buat apa iri? Mau iri malah nggak nyampe di tingkatan surgamu. Yang harusnya mungkin di 3 atau di 4. Oh, karena iri, wah, bisa-bisa masuk neraka. Atau kalau masuk, atau cuma tinggal level 1. Karena apa? Dengar baik-baik. Ini semua kan ada waktu. Betul? Ada time kan? Betul nggak? Kalau engkau penuhi dengan iri hati. Saya tadi katakan, seperti bangsa Israel yang 40 tahun keliling terus. Harusnya engkau melangkah maju, kau keliling tok di situ. Apa yang terjadi? Engkau tidak selesaikan. Tepat pada waktunya. Rugi. Sudah, tak usah iri. Jangan ngurusi orang lain. Jangan ngurusi apapun. Tidak. Pandangan ke depan. Bagianku ini, aku jalan. Setan ini seringkali terus pakai yang namanya iri hati. Loh, jujur saudara, jealous itu banyak kali. Saya ini baru barusan ini. Pada waktu saya merasakan nyaman, saudara, di situ saya katakan saya mulai jatuh. Kenapa? Berkat terhambat. Yang kedua, saya mendengar kesaksian daripada hamba Tuhan, dari hamba Tuhan yang diberkati, saya mulai iri. Saya mulai begini, loh Tuhan, dia kok diberkati, aku kok tidak sih Tuhan. Aku tidak merasakan seperti ini. Loh, saya, terus apa? Puji Tuhan, saya sadar. Saya bilang gini, loh, ini kok mulai begini ya? Kok mulai begini ada apa? Kok muncul lagi? Tuhan bilang, ayo muncul lagi. Udah, saya perangi saudara. Dan Tuhan bilang, kamu ini apa kurang diberkatinya kayak apa? Saya ngomong, nah, cara menanggulangi iri hati. Yang pertama, engkau harus mengerti semua itu sudah ditetapkan. Ya kan? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, langkah kedua adalah apa? Engkau sungguh-sungguh harus doktrin. Jadi, bukan hanya tahu jatah, tapi doktrin hidupmu sendiri. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, tidak lihat orang lain. Maksudnya, membanding-bandingkan. Yang keempat, paksakan dirimu mengucap syukur dalam segala perkara. Yang kelima, menikmati. Orang bisa mengucap syukur tapi tidak nikmati. Saudara. Karena apa? Ucap syukurnya kenapa? Teori. Takut kalau dipersalahkan. Takut kalau dihukum kalau tidak ucap syukur. Karena tahu teorinya. Tapi harus dilengkapi dengan yang kelima. Nikmati. Jatah. Ya, kalau memang jatahnya masih segini ya, nikmati. Menikmati. Itu sungguh-sungguh. Saya ini diajar Tuhan poin yang ini. Lama loh. Sampai saya benar-benar bisa menikmati. Kenapa? Ya, karena Tuhan bilang, kalau kamu tidak belajar nikmati, kamu tidak akan pernah bisa mengucap syukur dari hati yang terdalam. Ucap syukurnya cuma di mulut. Tapi kalau kamu bisa menikmati di masa kesesakan, itu yang surga goncang. Tapi maksudnya, surga tuh goncang. Surga bingung, godek-godek semua. Sebabnya gini, di surga tidak ada penderitaan. Tapi dia lihat, loh orang ini menderita kok bisa menikmati, enjoy ya. Aneh. Nah, ada waktu seperti itu, dengan baik-baik, berkat akan dilimpahkan pada kamu. Jadi kunci berkat itu sepertinya itu. Tapi kalau engkau protes, marah, ya itu bukannya berkat turun, delay. Nah, perkara delay ini saya mau belajar. Saya mau ajarkan, karena Tuhan langsung kasih tahu dengan baik-baik. Sekarang kita ini lagi menuju pada satu poin. Betul enggak? Setiap orang kan punya visi dan misi. Betul? Dalam satu poin. Ya, jangan bicara tentang misi dan misi. Visi itu terlalu jauh. Tapi kita belajar dalam satu tujuan. Ada tujuan satu, tujuan kedua, tujuan ketiga, tujuan keempat. Ya kan? Itu yang harus diraih. Pada waktu kita berjalan, meraih, tahu-tahu kita punya hati yang tawar. Sudah di 9, 10 nih gol. Misalnya, 10 gol.
9 tawar hati. Apa yang terjadi? Delay. Saudara harus ngulang dari satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hancur semua. Kembali ke satu lagi. Ini yang banyak orang Kristen tidak bisa terima. Ini yang banyak orang Kristen tidak ngerti. Kenapa aku kok berputar-putar sampai bangsa Israel 40 tahun? Itu kayak gini juga. Padahal kalau cuma jalan, katanya ya paling lama sebulan nyampe. Tuh malah 11 hari kalau jalan terus ya. Tapi kan istirahat tidur. Nggak mungkin. Oh 11 hari dan nanti mati. Saudara terus ya. Ya maksudnya dengan tidur dan segala macam, dengan santainya semua. Ya 2 minggu atau 3 minggu lah begitu ya. Kalau 11 hari matilah saudara. Ya, ingat kenapa kok jadi 40 tahun? Betul? Karena ini. Ini adalah sistem surga. Saudara ngerti nggak ngerti? Saudara setuju. Jadi kalau saudara jatuh, itu akan ini yang ngerinya di sini. Kalau terus ngulang, itu ada expirednya. Saudara belum belajar ini kan? Coba. Belum ada, tapi ada expirednya itu. Buktinya bangsa Israel yang pertama udah masuk semua. Tapi dengar baik-baik, itu bisa expired. Tapi janji tidak pernah expired. Makanya turun kepada keturunannya. Ngerti tidak? Nah ini kau harus ngerti saat ini. Tergantung keputusan di tangan siapa. Bukan kita, saya. Ya kan? Mau maju atau pulang. Pulang, akhirnya haleluya, matilah. Kembali keturunanmu yang menerima. Terus jangan berpikir bahwa keturunanmu langsung melanjutkan apa yang kau sudah lakukan. Enggak. Dari awal. Tapi kenapa kau bisa langsung terima? Dengar baik-baik. Kenapa kau dia bisa langsung terima? Seringkali. Ini yang diajarkan ayah saya. Dia bilang gini sama saya. Kamu tuh juga orang Kristen yang pintar. Jangan goblok. Gimana Pak? Dia bilang gini. Kejatuhan saya. Tantangan saya. Cara meraihnya saya. Kamu pelajari. Tidak mesti kamu lakukan lagi. Lebih. Kamu raih saja kemenangan saya. Titik itu kamu ambil. Angkat. Naik tinggi. Ngerti maksudnya? Nggak ngerti ya? Nah, sekarang gini. Saya punya anak buah. Saya untuk meraih tingkat 2. Itu beratnya luar biasa. Dengan jatuh bangun, kesombongan. Harus berkorban apa. Ngerti ya? Anak buah saya. Butuh. Kalau dia harus mengalami lagi seperti saya. Dia lihat kemenangan saya dong. Oh caranya kok Daniel tuh menangnya gini. Cepat saja dia lakukan dengan tunai. Langsung naik. Padahal saya untuk membayar, misalnya harus berkorban. Mungkin saya sebulan. Perjuangan saya harus melakukan hal yang Tuhan suka. Ini sebulan lagi. Itu kan lama. Dia bisa selesaikan mungkin dengan waktu cuma 2 hari. Dia lakukan. Tak bayar semua. Langsung ambil raih. Makanya keturunan yang kedua itu harus keturunan lebih luar biasa daripada yang pertama. Ini di sini kuncinya saudara. Karena belajar dari pengalaman. Sangat bodoh kalau dia harus ngulang lagi. Wis ayo jangan. Sangat bodoh. Jadi ya, kalau tidak delay, ada expired loh. Sudah turunanmu. Tapi kalau tidak punya anak, tidak tahu untuk siapa. Tapi mungkin pokoknya masuk di dalam keturunanmu. Saya pernah belajar, Tuhan, kalau tidak punya anak ini orang kasihan, Tuhan gimana? Tuhan bilang, kenapa kasihan? Turun pada orang yang satu visi dan misi. Biasanya satu kelompok. Dan engkau. Tapi ya jangan begini. Kalau begitu, tak tunggu sajalah. Aku nunggu sampai misalnya ibuin sampai tidak kuat, nanti kan dapat aku. Ya jangan, rugi, kasihan, saudara. Itu namanya kasihan, menghancurkan yang di atas. Saudara tidak boleh begitu. Saudara harus mendukung pemimpinmu. Saudara harus mendukung pemimpinmu. Komit dan submit itu harus terjadi. Kalau saudara tidak pernah komit dan submit, saudara tidak akan pernah maju di dalam berkristenan. Saya maju, saya bisa melangkah lebih dalam, maju lagi pada waktu saya komit dan submit sama Gembala saya sendiri. Biarpun dengan penuh tangisan, biarpun dengan penuh istilahnya dengan aduh masalah, tapi saya tetap hormati dia. Apapun yang dia katakan saya tetap ikuti. Biarpun susah, biarpun apapun saya tetap hormati dia. Langsung Tuhan angkat tinggi. Benar, saudara. Karena apa? Itu memproses karakter kita. Maka dari itu kita harus mengerti saat ini. Belum selesai perjuangan kita. Harus melangkah lebih dalam dan lebih dalam dan lebih dalam. Oke? Terima kasih Tuhan. Kami mau break Tuhan. Tetap dalam rencanamu dan tetap dalam lingkunganmu.
Terima kasih Bapak, jangan keluar Tuhan, dan jangan biarkan kami keluar juga. Terima kasih Bapak, terpujilah nama dalam Kristus kami berdoa. Amin.